Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a huda wa talal khairi ibli fawaji wa qurbi wa tawa subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhlina bil taqwa wa jamina bil afiyah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih mengikuti perkuliahan dimana pada kali ini melanjutkan pertemuan kemarin tentang perbankan syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah. Nah, sekarang di Indonesia, kemarin di dunia, dimana sejak awal itu 60-an itu kan di Timur Tengah sudah ada cikal bakal dari pendirian bank syariah. Ya, secara sejarah mungkin kita juga sudah tahu semua bahwa Indonesia paling punya bank syariah tahun 90-an. Tahun 90-an, 91. Tapi padahal Indonesia merdeka tahun 45. Itu lama banget ya. Karena emang jika dikaji secara politik itu ya Indonesia dari tahun 45 sampai 60 bahkan 70 itu masih memikirkan politik di Indonesia. 45 Indonesia belum diakui semua negara sebagai negara merdeka, sampai 50 tentang masalah bentuk negara kita yang berpindah-pindah dari mulai Republik Indonesia, kemudian RIS, kemudian baru bagian RI bagian dari RIS, dan kemudian baru tahun 60-an juga nanti ada masalah yang lain, ada super semar ya, gejala politik, keuangan kita belum stabil gitu. Bahkan mata uang kita pada waktu itu pun belum stabil. Dari situlah kemudian yang menurut saya itu salah satu faktor di mana Indonesia itu termasuk terlambat dalam pendirian perbankan syariah. Bahkan negara tetangga yang merdekanya tahun 60-an itu sudah lebih dulu merancang dan juga mendirikan perbankan syariah dan lebih pesat. Oke, kita lihat dari perkembangan dari awal saja. Tahun 83-an itu Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank-bank di Indonesia untuk memberikan suku bunga masing-masing. Di sini kemudian memberikan keleluasan bagi para bank untuk menentukan bank secara suku bunga secara sendiri dan memungkinkan ada bunga 0%. Kemudian pemerintah Indonesia juga berencana menetapkan sistem bagi hasil. Tahun 90 MUI kemudian membentuk Lokakarya, kelompok kerja yang kemudian menyelenggarakan Lokakarya, yang kemudian membahas lebih lanjut tentang pendirian perbankan syariah begitu. 91 didirikan, kemudian 92 beroperasi. Itu ya kita tahu semua lah tentang sejarah Bank Muamalat Indonesia itu pertama kali bank yang berbentuk bank, kemudian badan usaha syariah itu bank usaha ya. Maksudnya bank pertama kali yang memang cikal bakal dari bank syariah atau bank umum syariah begitu ya. Kemudian tahun 90 sampai 98 itu landasan baru, kemudian landasan hukum tentang perbankan syariah itu muncul. Jadi pada tahun 98 ini pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat itu bersama-sama dengan DPR, pemerintah menyempurnakan Undang-Undang tahun 7 tahun 92 itu menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Ini kemudian secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan syariah. Dari sinilah kemudian karena sudah ada regulasi, muncul perbankan syariah di Indonesia, dari Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank Niaga, PTN Syariah, Bank Mega, BRI Syariah, itu muncul di situ. Kemudian tahun 98 sampai 2010 di sini ada beberapa sektor ya. Jadi pengesahan beberapa produk perundangan ini ternyata memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan aktivitas pasar keuangan Islam yang lain. Maka
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang pada waktu terbit tanggal 16 Juli 2008 ini, perbankan syariah mempunyai landasan hukum yang jelas. Bahkan 65% pertumbuhannya itu untuk tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa dari 2009 sampai tahun 2010 aja itu udah ada 5 bank umum syariah dan juga 11 unit usaha syariah, atau yang tadinya 5 bank umum syariah menjadi 11 bank umum syariah. Ini kan kemajuan luar biasa. Baru kemudian tahun sekitar 2015-an, itu kan tahun 2013 itu ada pengalihan fungsi dari BI ke BI ke OJK, di mana fungsi pengawasan itu beralih, sehingga di sini pengawasan yang tadinya itu dari Bank Indonesia tentang bank, baik pendirian banknya, kemudian nanti ada checking banknya, itu berpindah ke BI, seperti itu. Maka di sini sejak dari itulah kemudian OJK terus mendorong pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Maka setelah itu dari tahun 2015 itu sudah minimal ada 12 bank umum syariah, kemudian ada 22 unit usaha syariah, kemudian 162 PPRS. Itu sudah luar biasa ya, tumbuhnya lumayan besar. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2017 itu menuju proses digitalisasi, di mana perbankan syariah itu bukan perbankan yang konvensional seperti yang kita tahu, sudah mulai mengarah ke fintech syariah, gitu kan, nanti pembiayaan berbasis syariah. Kemudian bahkan sekarang kita tahu bahwa fintech itu kan dari mulai bank konvensional, kemudian bank syariah, semua sudah menyediakan jasa keuangan digital yang berbasis syariah. Bahkan pegadaian itu sekarang sudah ada tabung emas yang berbasis digital, dan juga begitu juga yang lain. Semua sudah berjalan, dan semua itu sudah perkembangannya luar biasa. Hal lain yang menjadi perhatian untuk pengembangan bank syariah di sini adalah di mana bank dengan sistem syariah itu lebih rentan, lebih kuat dari resiko keuangan. Contoh lah, pada sekarang masa-masa pandemi dan juga dulu ketika masa krisis moneter itu, di mana perbankan dengan sistem syariah itu lebih kuat terhadap krisis. Di mana kebanyakan saham itu melorot pada masa-masa pandemi sekarang ini, tapi justru bank syariah itu justru malah bisa naik. Itu beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan pertemuan kali ini. Silakan, ini sedikit saja pembahasannya. Silakan nanti kalian bisa diskusi, bahkan bisa menambahkan apa yang kalian tahu tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Silakan ditambahkan di diskusi. Kemudian kita bisa kita diskusikan, begitulah. Atau ada pertanyaan, silakan nanti bisa saling tanya, saling jawab, saling tanggapi. Dimana kalau saya menyampaikan semuanya di sini di video nanti juga kelamaan. Justru malah yang lebih penting adalah diskusinya. Mungkin itu untuk pengantar. Silakan, pertama ada yang tanya, yang menambahkan materi saya bahkan, atau ada yang tanya menjawab, kemudian menambahkan dari jawaban tadi, silakan bisa dilanjut pada kolom diskusi di grup. Mungkin dari saya cukup sekian untuk kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.